Pada 7 Januari 2026 lalu, Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan nasional tahun 2025. Di Indonesia, pangan terbagi menjadi dua kelompok besar yakni pangan nabati, berasal dari tumbuhan, dan pangan hewani, berasal dari hewan. Pangan nabati meliputi beras, jagung, sagu, singkong, ubi jalar, talas, sukun, dan sorghum. Sementara pangan hewani mencakup daging, sapi, unggas, ikan, telur, dan susu. Ayam, khususnya daging ayam, dikategorikan dalam bahan pangan hewani. Saat Prabowo bangga Indonesia telah swasembada pangan, pemerintah Indonesia justru menyetujui impor 1.000 ton beras khusus dan 580.000 ekor ayam dari Amerika Serikat, AS, lewat perjanjian dagang resiprokal antara kedua negara. Juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanesto menyebutkan, keran impor beras khusus itu dibuka dengan alokasi yang menyesuaikan permintaan dalam negeri. Pemerintah setuju memberikan alokasi impor untuk beras klasifikasi khusus asal AS, namun tetap realisasinya tergantung permintaan dalam negeri, kata Haryo dalam keterangan tertulis, Minggu 22 Februari 2026 sebagaimana dikutip dari kompas.com. Haryo mengeklaim, komitmen impor beras dari AS itu jumlahnya tergolong kecil dibandingkan produksi beras dalam negeri. Ia juga menyebutkan bahwa Indonesia tidak melakukan impor beras dari AS dalam 5 tahun terakhir. Selain beras, Haryo juga menyebutkan bahwa Indonesia akan mengimpor 580.000 ekor ayam dari AS, dengan estimasi nilai sekitar 17 juta hingga 20 juta dolar AS. Ia mengatakan, ayam yang diimpor dari AS adalah ayam hidup untuk kebutuhan peternakan di Indonesia. Indonesia juga mengimpor 120.000 hingga 150.000 ton daging ayam dalam bentuk mecani-cali debonair meat, MDM, sebagai bahan baku pembuatan sosis, nugget, bakso, dan produk olahan lainnya untuk industri dalam negeri. Sementara itu, impor ayam potong dari AS tidak dilarang, tetapi harus mengikuti ketentuan yang ada. Impor bagian ayam seperti leg quarters, breasts, legs, atau thighs selama ini memang tidak dilarang, sepanjang memenuhi persyaratan kesehatan hewan, keamanan pangan, kebutuhan tertentu, dan ketentuan teknis yang berlaku, ujar Haryo. Haryo menegaskan, pemerintah tetap memprioritaskan perlindungan peternak dalam negeri serta menjaga keseimbangan pasokan dan harga ayam nasional. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membantah isu soal produk Amerika Serikat, AS, bisa masuk ke Indonesia tanpa sertifikasi halal. Melalui unggahan Instagram Sekretariat Kabinet pada Minggu 22 Februari 2026, pemerintah menegaskan bahwa kabar itu tidak benar dan menyesatkan. Teddy memastikan seluruh produk yang memang diwajibkan memiliki sertifikasi halal tetap harus mencantumkan label halal resmi. Aturan tersebut tetap berlaku tanpa pengecualian, termasuk seluruh produk yang berasal dari AS. Produk yang wajib bersertifikasi pasti harus ada label halalnya, kata Seskap. Teddy mengatakan untuk kategori makanan dan minuman, sertifikasi halal bersifat wajib. Artinya, setiap produk yang masuk dan beredar di Indonesia harus memenuhi ketentuan tersebut. Barang-barang yang wajib bersertifikasi harus lebih dulu mendapatkan persetujuan dari Badan Halal AS dan Indonesia sebelum masuk ke dalam negeri. Pengawasan label halal juga berlaku untuk produk kosmetik dan alat kesehatan. Mereka wajib memiliki izin edar dan sertifikasi dari BPOM sebelum dipasarkan di dalam negeri. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.